Perkenalkan, saya Uci Andriani, mahasiswa dari Perbankan Syariah dengan nomor induk mahasiswa 0503232068. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas ekonomi moneter dan keuangan Islam sesuai yang saya pahami. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama, teori dan konsep dasar sistem keuangan Islam. Yang kedua, ekonomi moneter dan keuangan Islam, kerangka pendapatan ekonomi moneter Islam. Pengertian uang menurut perspektif Islam. Secara etimologi, uang dalam Islam sering disebut al-nuqdu atau nukut, yang berarti sesuatu yang baik, terutama dalam bentuk dinar dan dirham. Uang dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi. Menurut Al-Ghazali, uang diciptakan oleh Allah sebagai alat pengukur nilai harta. Fungsi ini memastikan bahwa setiap transaksi dapat berjalan dengan adil, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam sejarah peradaban Islam, dinar dan dirham digunakan karena memiliki stabilitas nilai dan tidak terpengaruh oleh inflasi, berbeda dengan uang kertas yang banyak digunakan saat ini. Fungsi uang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Uang memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama satuan nilai, unit of account, yang kedua alat tukar, medium of exchange. Teori uang yang berkembang dalam ekonomi Islam. Salah satu teori yang menonjol adalah konsep uang sebagai flow concept, di mana uang harus terus berputar dalam perekonomian untuk mencegah penimbunan yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Islam juga melarang penggunaan uang sebagai komoditas untuk mencari keuntungan melalui praktik riba, karena hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Konsep keuangan dalam Islam dan penerapannya dalam sistem keuangan modern. Ada 4 konsep yang menjadi bahasan utama, yaitu yang pertama jual beli al-bai'i, yang kedua syirkah, yang ketiga mudharabah bagi hasil, yang keempat ariyah pinjaman. Ekonomi moneter dan keuangan Islam, kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah upaya untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter tanpa bunga. Ketidakstabilan ekonomi sering disebabkan oleh bunga, karena bunga menimbulkan ketidakseimbangan antara sektor real dan sektor moneter. Dalam ekonomi Islam, terutama di sektor perbankan, tidak digunakan sistem bunga, sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan hasil investasi dan pembiayaan di sektor real. Besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah bank syariah bergantung pada keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasinya. Strategi kebijakan moneter. Strategi kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan makro yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas nilai mata uang. Apabila stabilitas kegiatan ekonomi terganggu, maka salah satu kebijakan yang bisa digunakan adalah kebijakan moneter untuk memulihkannya dengan serangkaian tindakan stabilisasi. Fungsi kebijakan moneter dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menghindari praktik riba dalam transaksi keuangan. Tujuan kebijakan moneter dalam Islam. Tujuan kebijakan moneter tidak berada jauh dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu stabilitas harga, mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan merata. Keadilan sosial, memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi ketimpangan sosial. Stabilitas mata uang, menjaga stabilitas nilai mata uang baik secara internal maupun eksternal.